terdaftar di NJKB. Toyota Veloz Hybrid tinggal hitungan waktu. Status Toyota Veloz Hybrid semakin jelas setelah kode varian hybridnya muncul dalam daftar nilai jual kendaraan bermotor. Kode tersebut menandakan bahwa proses administrasi sudah berjalan dan peluncuran tinggal menunggu waktu. Kehadiran Veloz Hybrid bukan sekedar penyegaran biasa, melainkan langkah strategis Toyota dalam memperluas lini mobil elektrifikasi di segmen low MPV, segmen dengan volume pasar terbesar di Indonesia. Pasar MPV keluarga di Indonesia dikenal sangat kompetitif. Model-model seperti Mitsubishi Xpander, Honda Mobilio, Suzuki R3, Wuling Convero, hingga Veloz sendiri saling berebut konsumen. Karena itu, setiap pembaruan produk di segmen ini selalu memiliki dampak yang signifikan. Toyota melihat perkembangan tren otomotif global yang mengarah pada efisiensi energi, pengurangan emisi, dan penggunaan teknologi elektrifikasi. Indonesia sebagai pasar besar menjadi target penting dalam memperluas penetrasi kendaraan hybrid. Kehadiran Veloz Hybrid menunjukkan bahwa Toyota ingin membuat teknologi hybrid lebih terjangkau, tidak hanya di kendaraan kelas menengah ke atas seperti Corolla Cross atau Camry Hybrid, tapi juga di mobil yang banyak digunakan keluarga sehari-hari. Toyota sebelumnya juga telah memiliki Avanza dan Veloz generasi terbaru dengan plafon DNGA. Platform yang juga digunakan oleh Rise, Veloz biasa, dan beberapa model Daihatsu. Platform ini terkenal fleksibel dan sudah dirancang untuk mendukung sistem hybrid. Dalam daftar NJKB, varian yang muncul menggunakan kode dengan ciri khas HV yang mengidentifikasikan hybrid vehicle. Selain itu, terdapat varian yang menyertakan TSS atau Toyota Safety Sense, menunjukkan bahwa Toyota kemungkinan akan menyediakan pilihan Veloz Hybrid dengan paket keselamatan aktif. Dari catatan tersebut, terlihat dua varian utama, satu varian hybrid standar dan satu varian hybrid dengan TSS. Nilai NJKB varian tanpa TSS berada di kisaran 264 juta, sementara varian dengan TSS berada di kisaran 284 juta. Perlu dicatat bahwa NJKB belum termasuk pajak dan margin dealer, sehingga harga on the road kemungkinan lebih tinggi, dapat berkisaran di antara 330 juta hingga 390 juta tergantung wilayah dan pajak yang berlaku. Jika harga tersebut benar, Veloz Hybrid akan berada di posisi yang menarik. Di satu sisi, lebih mahal dibandingkan Veloz varian bensin biasa, namun tetap berada dalam rentang yang masuk akal untuk keluarga uban kelas menengah. Selain itu, Toyota akan dapat memanfaatkan citra merek hybrid mereka yang selama ini dikenal hemat bahan bakar dan minim masalah teknis jangka panjang. Toyota sudah lebih dari 2 dekade mengembangkan teknologi hybrid dengan Prius sebagai pionir global. Pengalaman ini menciptakan rasa percaya di mata konsumen bahwa hybrid bukan eksperimen, melainkan teknologi yang terbukti andal. Nah, apa saja yang dibawa mobil ini? Mari kita bahas satu persatu. Jika berbicara soal mesin, Veloz Hybrid kemungkinan besar akan menggunakan kombinasi mesin 1,5 liter dengan motor listrik, seperti yang sudah terlihat pada model-model Toyota Hybrid lain di segmen serupa di luar negeri. Pada sistem hybrid Toyota, motor listrik dan mesin bensin bekerja secara simultan dan saling melengkapi. Motor listrik membantu akselerasi awal, mengurangi konsumsi bahan bakar terutama dalam kondisi macet, situasi yang sangat umum di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sementara itu, mesin bensin berfungsi menjaga suplai tenaga di kecepatan menengah hingga tinggi, serta mengisi ulang baterai melalui sistem regeneratif. Keseluruhan sistem ini dirancang agar pengemudi tidak perlu melakukan penyesuaian cara berkendara. Jika varian TSS benar hadir, maka Veloz Hybrid akan memiliki paket fitur keselamatan aktif seperti pre-collision warning, lane departure assist, adaptive cruise control, dan beberapa sistem sensor pendukung keselamatan lainnya.
Dari sisi desain, tidak ada indikasi besar bahwa Veloz Hybrid akan berbeda drastis dari varian bensin. Biasanya, Toyota hanya memberikan sentuhan kecil seperti emblem hybrid, aksen biru pada logo Toyota, atau detail kecil pada grill. Di sisi interior, sistem MID kemungkinan akan menampilkan tampilan monitor yang menyesuaikan dengan informasi energi hybrid seperti aliran tenaga antara mesin dan baterai. Peluncuran Veloz Hybrid juga menandai babak baru kompetisi di pasar low MPV. Saat ini, Suzuki R3 dan XL7 sudah menggunakan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, namun teknologi tersebut menggunakan sistem mild hybrid yang kontribusinya terhadap efisiensi tidak sebesar full hybrid Toyota. Dengan masuknya Veloz Hybrid, Toyota secara langsung menantang Suzuki di segmen yang sama. Selain itu, kompetitor seperti Wuling yang agresif dalam pengembangan mobil listrik mungkin juga akan mempertimbangkan opsi hybrid jika permintaan pasar meningkat. Saat ini, publik menunggu kepastian tanggal peluncuran. Ada indikasi kuat bahwa peluncuran dilakukan pada salah satu pameran otomotif besar seperti Gaikindo Jakarta Auto Week. Toyota biasanya memanfaatkan momentum pameran besar untuk memperkenalkan model penting. Jika benar diluncurkan pada tahun ini, maka penjualan awal Veloz Hybrid dapat langsung mendorong grafik penjualan Toyota pada kuartal akhir. Veloz Hybrid berpotensi menjadi salah satu model paling signifikan dalam pasar otomotif Indonesia dalam waktu dekat. Ia bukan hanya menambah varian, tetapi bisa menjadi titik perubahan cara masyarakat melihat teknologi hybrid sebagai pilihan yang masuk akal, bukan sekedar tren atau gaya hidup. Dengan kombinasi harga yang masih dalam jangkauan, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, dan fitur keselamatan yang semakin lengkap, Veloz Hybrid memiliki peluang besar untuk menjadi pilihan utama bagi keluarga modern. Jika tren ini berlanjut, era MPV keluarga di Indonesia akan memasuki fase elektrifikasi yang lebih luas dan Veloz Hybrid bisa menjadi model yang membuka jalan bagi pergeseran besar tersebut. Nah, gimana menurut teman-teman tentang mobil ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you in the next video.